Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukas Tamam dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam dari kelas D akan sedikit menerangkan sumber ajaran Islam yang kedua, yaitu Al-Hadis. Dibuatnya video ini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengaku dari mata kuliah pengantar studi Islam. Baiklah, di sini saya akan menerangkan yang pertama pengertian hadis, yang kedua perbedaan hadis dan sunnah, yang ketiga wilayah kajian hadis, dan yang keempat beragam metode studi hadis. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis menurut bahasa ada dua. Yang pertama al-jadid, yang kedua al-khobar. Al-jadid berarti yang baru dan al-khobar berarti warta atau berita. Sedangkan menurut istilah dibagi menjadi tiga. Yang pertama ulama hadis. Ulama hadis mendefinisikan kullu ma ukhira 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khulqiyatin. Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa sabda, perbuatan, takriri, sifat-sifat dan ihwal Nabi. Yang kedua menurut ahli usul fikih, kullu ma sadara an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Qur'anil Karim min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yuslihu an yakuna dalilan li hukmi syar'i. Hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi yang berhubungan dengan hukum syara. Yang ketiga menurut fuqaha, hadis adalah sesuatu yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Yang kedua, saya akan membahas perbedaan hadis dan sunnah. 1. Menurut Ibnu Taimiyah, hadis adalah jika tidak dikaitkan dengan lafaz lain, berarti segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW baik perkataan, perbuatan maupun pengakuannya. Sunnah berarti tradisi yang berulang kali yang dilakukan masyarakat, baik dipandang ibadah maupun tidak. Pada akhirnya, hadis dan sunnah dapat dikatakan sama sekaligus berbeda. Persamaannya ialah sama-sama bersumber dari Nabi SAW. Sedangkan perbedaannya, hadis adalah sebuah berita tentang suatu peristiwa yang bersumber dari Nabi SAW. Sedangkan sunnah adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW secara terus-menerus. Yang ketiga, saya akan menerangkan wilayah kajian hadis. Ilmu hadis dibagi menjadi dua. Ada ilmu hadis riwayah dan ada ilmu hadis dirayah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah menurut Ibnu Al-Qahtani yang disebut ilmu hadis riwayah ialah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayat, yakni ilmu yang meliputi pemindahan, periwayatan, perkataan Nabi dan perbuatannya serta periwayatannya, pencatatannya dan penguraian lafal-lafalnya. Ilmun yashtamilu ala aqwali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa riwayatiha wa dabtiha wa tahriri lafdiha. Yang kedua, menurut Muhammad Al-Ajaj Al-Khatib memberikan pengertian lain dari ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan pengakuan, sifat jasmaniyah atau tingkah laku akhlak dengan cara yang teliti atau terperinci. Al-ilmu allazi yaqumu ala naqli ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin naqlan daqiqan muharraran. Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa ilmu hadis riwayah pada dasarnya membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup 1. Cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan maupun penyampaiannya dari seorang perawi ke perawi lain. Yang kedua, cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk hafalan, tulisan, dan pembukuan. Yang kedua, saya akan menjelaskan ilmu hadis dirayah. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama, di antaranya sebagai berikut.
Pendapat Ibnu Aqfani yang memberikan pengertian bahwa ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, sifat-sifat para perawi dan syarat-syaratnya, serta macam-macam sesuatu yang diriwayatkan serta hal-hal yang terkait dengannya. Ilmu yarahu minhu haqiqatur riwayah wa syurutuha wa anwa'uha wa ahkamuha wa ahlur ruwah wa syurutuhum wa asnaful marwiyati wa ma yata'allaqu biha. Menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Hajar, ilmu hadis dirayah adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Pengertian ini diikuti oleh sebagian besar ahli hadis. Berdasarkan definisi di atas, objek kajian atau pokok bahasan ilmu dirayah ini berdasarkan anti-antinya adalah penelitian terhadap para perawi hadis dan keadaan mereka yang meriwayatkan hadis. Demikian juga halnya dengan sanad dan matanya. Dari dua pokok dasar ilmu hadis di atas, ilmu hadis riwayah dan dirayah, kemudian muncullah bermacam-macam cabang ilmu hadis sebagai berikut. Yang pertama, ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang mengkaji tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in maupun angkatan setelahnya. Yang kedua, ilmu gharibul hadis. Ilmu gharibul hadis adalah ilmu yang membahas tentang redaksi hadis yang pelik, yang tidak mudah dipahami karena jarang dipakai. Yang ketiga, ilmu nasih wal mansukh adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis nasih yang menghapus hukum dan hadis-hadis al-mansukh yang hukumnya dihapuskan. Yang keempat, ilmu taufiqul hadis. Ilmu taufiqul hadis adalah ilmu yang menjelaskan tentang cara-cara mendudukan hadis yang zuhirnya kelihatan bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, ilmu ilalul hadis adalah ilmu yang membicarakan hadis-hadis yang secara zahir kelihatan sah, kemudian terdapat beberapa kekeliruan. Yang keenam, ilmu asbabul wurud al hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menurunkan sabdanya dan masa-masa Nabi menurunkan sabda tersebut. Ketujuh, ilmu jarh wal ta'dil adalah ilmu yang menerangkan catatan-catatan tentang keterangan memandang adil periwayat atau menerangkan keadaan dalam tidak baik periwayat. Fasal keempat yaitu ragam metode studi hadis. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan secara qat'i dan mutawatir, maka Al-Quran itu sudah pasti kebenarannya. Sedangkan hadis bersifat mutawatir ataupun ahad. Ahad bisa jadi bersifat dzanni atau belum pasti, maka diperlukan adanya takhrijul hadis. Jarak waktu antara hadis yang disampaikan Rasul pada kita, yaitu antara wafatnya beliau dengan penulisan hadis sampainya hadis kepada kita, maka ditakutkan adanya hadis palsu. Yang menjadi metode studi hadis ialah yang pertama objek penelitian hadis, yang kedua adalah tujuan penelitian hadis untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.